Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada halaqah kali ini penulis akan memulai membahas tentang perkara-perkara yang terkait dengan furudul wudu wa sunanihi, tentang kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun di dalam wudu dan juga sunnah-sunnah wudu. Yang pertama tentang furudul wudu. Penulis mengatakan wa furudul wudu'i sittatu asya, dan kewajiban-kewajiban di dalam wudu atau rukun-rukun wudu itu ada 6 perkara. Yang dimaksud dengan furudul wudu atau rukun-rukun di dalam berwudu adalah seseorang apabila meninggalkan rukun tersebut atau meninggalkan kewajiban tersebut, maka wudu seseorang tidak sah. Di dalam banyak pembahasan bahwasanya al-fard dan ar-rukun, kewajiban atau rukun itu adalah kalimat yang sinonim, kalimat yang bermakna sama. Al-wudu, apabila kita membaca dengan dhammah wudu, maka cara bahasa adalah dari wada'ah atau kebaikan ataupun kebersihan. Cara istilah diantaranya adalah menggunakan air untuk membersihkan anggota wudu yang telah ditentukan di dalam ayat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah atau cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, serta usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Di sini musannif mengatakan wa furudul wudu'i sittatu asya, dan kewajiban atau rukun di dalam wudu ada 6 perkara. Secara ringkas beliau menyebutkan, yang pertama an-niyah inda ghuslil wajh. Yang pertama adalah niat pada saat membasuh muka. Yang kedua wa ghuslul wajh, yaitu membasuh muka. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh atau mencuci kedua tangan sampai dengan siku tangan. Yang keempat wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Yang kelima wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, dan membasuh atau mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan berurutan cara tertib sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Para sahabat sekalian, sebelum kita menerangkan masalah furudul wudu, kita akan menyebutkan pertama bahwasanya wudu memiliki syarat-syarat. Di antara syarat wudu yang pertama adalah Islam, yang kedua at-tamyiz, yaitu bisa membedakan, yang ketiga at-taklif, yaitu seorang baligh dan dia berakal, yang keempat bersih dari haid dan nifas, yang kelima air yang dipakai adalah air yang tohur, yang suci dan mensucikan, yang keenam yaitu menghilangkan penghalang yang menghalangi antara air dengan kulit seperti cat dan lain sebagainya, maka ini harus dihilangkan karena akan menghalangi sampainya air ke kulit ya. Kemudian para sahabat sekalian, kita membahas rukun atau furudul wudu yang disebutkan oleh penulis. Yang disebutkan oleh penulis yang pertama adalah niat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, di dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya waktu niat yang wajib adalah manakala seseorang hendak membasuh wajahnya, karena ini adalah anggota pertama yang wajib dibasuh. Adapun apabila berniat sebelum itu, maka hukumnya menjadi mustahab, seperti berniat pada saat mulai mencuci kedua telapak tangannya. Mengenai masalah niat ini, di sana ada khilaf para ulama, apakah dia termasuk furudul wudu atau sunanul wudu, apakah dia termasuk kewajiban-kewajiban dalam wudu ataukah termasuk dalam sunnah-sunnah di dalam wudu. Perkara yang kedua yaitu mencuci wajah, ghuslul wajhi, sebagaimana disebutkan penulis dalam matanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama, faghsilu wujuhakum, dan cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Yang dimaksud dengan al-ghasl atau mencuci yaitu dia mengalirkan air pada anggota wudu dan meratakannya. Ini yang dimaksud dengan al-ghasl ya, atau mencuci. Dan al-wajh yaitu wajah, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya batasan wajah menurut para ahli fikih untuk panjangnya yaitu mulai tumbuhnya rambut di kepala di atas sampai dengan ujung dari dagu. Adapun lebarnya adalah antara kedua telinga. Itu yang dimaksud dengan wajah yang wajib
dibasuh. Adapun membasuh wajah dan wajah termasuk anggota wudu adalah ittifaq atau sepakat para ulama bahwasanya wajah termasuk anggota wudu. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain, dan membasuh atau mencuci kedua tangan sampai ke dua siku. Ila di sini bermakna ma'a, atau maksudnya siku itu termasuk di dalam anggota wudu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tangan kalian sampai kedua siku. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya ila di sini bermakna ma'a, artinya cucilah tangan kalian sampai kedua siku kalian, termasuk juga bagian anggota yang dicuci. Di sini maknanya adalah wajib meratakan air ke seluruh kulit maupun bulu yang ada pada tangan dan menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi air tersebut sampai kepada kulit. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Allah Ta'ala berfirman, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepala kalian. Ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah dengan berdalil bahwa huruf ba di atas itu adalah bermakna litab'id. Maknanya adalah menunjukkan makna sebagian, ya, bukan seluruhnya. Namun pendapat yang rajih, yang kuat adalah pendapat jumhur dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan para ulama yang lainnya, yaitu bahwa merupakan kewajiban adalah mengusap seluruh kepala. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, dan Syekh Utsaimin, dan juga oleh Syekh Al-Albani. Dalilnya bahwasanya huruf ba di atas tidaklah menunjukkan makna sebagian, diperkuat dengan beberapa keterangan-keterangan dari hadis-hadis yang lain. Kemudian yang kedua, bahwasanya hadis yang menerangkan tentang tata cara wudu Nabi SAW menunjukkan bahwasanya mengusap kepala yang dimaksud adalah seluruh kepala, bukan sebagiannya. Namun demikian, di kalangan Syafi'iyah juga bersepakat bahwa merupakan kesempurnaan adalah mengusap seluruh kepala. Akan tapi sebagian kepala apabila diusap maka sah. Namun pendapat yang benar, pendapat jumhur, bahwasanya mengusap kepala adalah termasuk dari rukun atau kewajiban di dalam berwudu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan tentang wudu Nabi, dikatakan fa'aqbala bihima wa adbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dengan kedua tangannya dari depan dan mengembalikannya dari belakang. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Ya, Rasulullah mulai dari depan, kemudian ditarik sampai ke belakang sampai tengkuknya, tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a min. Kemudian dikembalikan lagi ke depan ke tempat beliau memulai mengusap kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada pertanyaan, berapa jumlah usapan yang dilakukan? Pendapat jumhur bahwasanya jumlah usapan yang dilakukan hanya sekali saja dan tidak disyariatkan untuk diusap berulang-ulang berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat, famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dimulai dari depan dan dikembalikan dari belakang sekali saja. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz dari Muslim. Kemudian hukum mengusap telinga dalam pendapat Syafi'iyah bahwasanya mengusap telinga termasuk di dalam sunnah wudu, bukan termasuk di dalam furudul wudu atau rukun wudu. Namun yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz maupun Syekh Utsaimin dan merupakan fatwa Lajnah Daimah adalah pendapat Hanabilah yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mengusap telinga, dan hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata al-udunani minar ra's, bahwasanya kedua telinga termasuk dari kepala. Oleh karena itu wajib mengusap telinga sebagaimana wajib mengusap kepala, karena telinga adalah hukumnya mengambil hukum kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Tata cara mengusap kepala yaitu dimulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan, ya, sampai dimulainya usapan tadi, kemudian mengusap kedua telinga, bagian depan, bagian luar maupun bagian dalamnya, tanpa mengambil kembali air yang baru. Setelah
kita mengusap kepala. Yang kelima, wa ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dalilnya ayat yang sudah disebutkan sebelumnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan di sini makna ila sebagaimana telah disebutkan, maknanya adalah ma'a, artinya membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kakinya. Dan lain adalah ijma para ulama bahwasanya wajibnya mencuci kedua kaki sampai mata kaki, termasuk mata kaki adalah bagian anggota wudu yang harus dicuci. Dan Rasulullah SAW pernah memperingatkan, dan peringatan yang keras, seorang sahabat yang ada sebagian dari kakinya yang tidak terbasuh, ya, padahal kecil saja, sebesar mata uang. Maka kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar, isbaghul wudu, celakalah kaki-kaki dari neraka, sempurnakanlah wudu. Hadis sahih riwayat Ahmad. Maksudnya adalah celakalah bagi pemilik-pemilik kaki yang melalaikan di dalam menyempurnakan wudunya, di dalam mencucinya. Oleh karena itu, para sahabat, hendaknya kita mawas diri dan berusaha untuk menyempurnakan wudu kita. Yang keenam, yang terakhir disebutkan oleh penulis adalah at-tartib, ya, berurutan, yaitu melakukannya secara berurutan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum tertib atau berurutan di dalam berwudu adalah termasuk fardu atau rukun di dalam berwudu. Sehingga tidak sah seseorang apabila dia berwudu tidak sesuai dengan urutan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan juga fatwa Lajnah Daimah. Yang ketujuh yang tidak disebutkan dalam matan bahwasanya termasuk furudul wudu dari kalangan jumhur selain Syafi'iyah bahwasanya al-muwalah, yaitu maksudnya adalah seseorang mencuci bagian anggota wudu langsung setelah dia selesai dari mencuci anggota wudu yang sebelumnya. Muwalah ini termasuk furudul wudu, rukun di dalam wudu dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah, serta dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan juga adapun mazhab Syafi'iyah maka muwalah tidak termasuk di dalam rukun wudu sehingga tidak disebutkan dalam matan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhindar dari peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang tidak menyempurnakan wudunya, yang meremehkan wudunya dan meremehkan taharahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi